bergerak, serentak, Bergetar, bergetar, bergerak, agetar, menyerang, majulah, majulah, menang. bergerak, Bergetar, agetar, menyerang, majulah, majulah, menang. agetar, membela yang benar. Agetar, hati tadi tenang. Serentak, mengusir penyerang. Serentak, tentu kita menang. Bergerak, Bergerak, serentak, serentak, menekan, menekan, bergerak, agetar, Bergetar, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Lakukan, agetar, menyerang, menyerang. majulah, majulah, menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Ustazah harap kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, hari ini kita masih bertemu kembali dengan Ustazah Niken. Kita akan belajar mata pelajaran PPKN. Seperti biasa, sebelum kita memulai belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Kurang cerdas masih bisa diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Akan tetapi, jika tidak jujur, itu sulit untuk diperbaiki. Kutipan dari Bung Hatta. Manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, untuk mempelajari makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, untuk mempelajari kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Yang ketiga, agar dapat melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, anak-anak, mari bersama-sama kita saksikan video pembelajaran berikut ini. Jangan di-skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat bertemu di pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Kali ini kita akan membahas mengenai fungsi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Sebelumnya kita harus paham dulu apa itu Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Nah, di pembahasan ini kita akan kuliti satu persatu. Konstitusi berasal dari bahasa Latin yang dikenal dengan Constituante atau Undang-Undang Dasar, yang artinya adalah sebuah norma sistem politik dan hukum yang dibentuk oleh negara.
konstitusi terbagi atas dua. Yang pertama adalah konstitusi tertulis, yaitu sebuah aturan pokok dasar negara, bangunan negara, dan tata negara yang mengatur kehidupan suatu bangsa di dalam persekutuan hukum negara. Dan yang kedua adalah konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tidak tertulis disebut juga dengan konvensi, yaitu sebuah kebiasaan ketatanegaraan yang sering timbul dalam sebuah negara. Sebagai contoh adalah konvensi dalam ketatanegaraan Indonesia, antara lain pengambil keputusan di MPR berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Setelah kita membahas mengenai konstitusi tertulis dan tidak tertulis, sekarang kita masuk ke dalam konstitusi dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 adalah hukum dasar tertulis atau basic law, yaitu sebuah konstitusi pemerintahan negara Republik Indonesia. Dikatakan Undang-Undang Dasar ini sebagai Undang-Undang Dasar 1945 ya karena dibuat pada tahun 1945. Sumber hukum dasar tertulis dan sumber hukum peraturan tertulis serta sumber hukum tertinggi dari segala peraturan perundang-undangan yang ada. Inilah Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Dasar Negara kita. Undang-Undang Dasar 1945 memiliki sifat-sifat tersendiri. Yang pertama, tertulis. Artinya rumusannya jelas karena merupakan suatu hukum yang mengikat pemerintah sebagai penyelenggara negara maupun mengikat bagi setiap warga negara. Yang kedua, singkat dan supel. Artinya memuat aturan-aturan, yaitu memuat aturan pokok yang setiap kali harus dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, serta memuat hak asasi manusia. Yang ketiga, memuat norma dan aturan, serta ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional. Artinya, di dalamnya terdapat berbagai norma-norma atau aturan, serta ketentuan yang harus dilaksanakan secara konstitusional dan dipatuhi oleh semua warga negara sebagai aturan dasar bagi peraturan perundangan lainnya. Sejarah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945 dimulai dengan adanya masa sela sidang BPUPKI pertama atau Dokuritsu Junbi Hosakai atau setelah pembahasan rancangan dasar negara Indonesia Merdeka dan sidang BPUPKI kedua. BPUPKI yang diketuai oleh Rajiman Weddiodiningrat membentuk sebuah panitia kecil yang disebut dengan Panitia 9 yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan Wakil Ketua Dr. Andes Muhammad Hatta. Dengan tugas bertanggung jawab atas perumusan atau pembentukan dasar negara dan memberi saran atau usulisan serta tulisan, juga membahas atau merumuskan dasar negara. Panitia 9 ini kemudian menghasilkan sebuah kesepakatan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter yang lahir pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kemudian hari menjadi cikal bakal dari dasar negara kita, Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pada sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945 dilakukan sebuah perumusan Undang-Undang Dasar. Dan pada tanggal 13 sampai 15 Juli, panitia perancang undang-undang merancang, membicarakan dan membahas Undang-Undang Dasar. Di tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar 1945 diterima dengan bulat. Hingga pada sidang PPKI atau Dokuritsu Junbi Inkai yang terjadi pada 18 Agustus 1945, disyahkanlah Undang-Undang Dasar 1945
menjadi dasar negara Indonesia beserta dengan Pancasila. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 itu terbentuk? Tidak terlepas dari jasa para pahlawan pendiri bangsa kita terdahulu. Sekarang kita bahas mengenai bagaimana Undang-Undang Dasar 1945 dari mulai awal lahir sampai sekarang. Sejak pertama kali lahir, Undang-Undang kita telah mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang ditetapkan dalam sidang umum dan sidang tahunan MPR. Amandemen pertama yaitu pada sidang umum MPR pada tanggal 4-21 Oktober 1999. Kemudian pada tahun berikutnya dilakukan lagi sidang tahunan MPR yang juga mengamandemen Undang-Undang Dasar kita pada tanggal 7-18 Agustus 2000. Tahun berikutnya lagi dilakukan lagi sidang tahunan MPR untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar kita pada tanggal 1-9 November 2001. Dan yang terakhir adalah pada sidang tahunan MPR tanggal 1-11 Agustus 2002. Jadi dari mulai tahun 1999 sampai ke 2002 berturut-turut Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan atau amandemen. Lalu apa sih makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional kita? Nah, yang pertama adalah sebagai dasar negara kita. Kemudian yang kedua, UUD 1945 merupakan sebuah sumber hukum tertinggi, yang artinya UUD 1945 menjadi landasan dan sumber utama dalam membuat peraturan perundangan di bawahnya. Apa aja peraturan yang ada di bawahnya? Itu yang pertama ada TAP MPR, ada undang-undang atau perpu, ada peraturan pemerintah, ada perpres, permen, perda, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah acuan dalam membuat peraturan perundangan lainnya. Jadi dalam membuat peraturan-peraturan yang tadi, MPR, undang-undang atau perpu, PP, perpres, itu harus mengacu pada UUD 1945 dan tidak boleh saling bertolak belakang. Artinya tidak boleh bertolak belakang dengan UUD 1945. Peraturan-peraturan yang ada di bawah UUD 1945 tadi disebut juga dengan produk perundangan, dan kita akan membahas lembaga pembuatnya juga. Yang pertama adalah ketetapan MPR atau TAP MPR yang membuat tentu saja MPR. Yang kedua adalah undang-undang yang membuat adalah pemerintah bersama DPR, dan perpu yang membuat adalah pemerintah dengan mengajukan kepada DPR. Yang ketiga adalah peraturan pemerintah atau PP yang membuat adalah pemerintah atau presiden. Yang keempat, peraturan presiden atau perpres yang membuat tentu saja pemerintah atau presiden. Yang kelima, peraturan daerah provinsi yang membuat adalah gubernur bersama dengan DPRD provinsi. Dan yang terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota yang membuat adalah bupati atau wali kota bersama dengan DPRD kabupaten kota. Nah, peraturan-peraturan tadi tentu saja memiliki hierarki atau jenjang. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan ada hierarkinya. Nah, kita mulai dari yang paling ujung atas adalah UUD 1945. Di bawahnya TAP MPR. Di bawahnya undang-undang atau perpu. Di bawahnya lagi peraturan pemerintah atau PP. Kemudian di bawahnya peraturan presiden atau perpres. Dan yang paling bawah adalah peraturan daerah, atau perda, baik perda provinsi dan mengikuti peraturan daerah.
perda kabupaten atau kota. Jadi mengerti ya, dari mulai atas sampai ke bawah. Dari tingkatan paling bawah harus mengacu pada tingkatan yang paling atas dan tidak boleh saling bertentangan. Sekarang ayo kita coba ilustrasikan bagaimana UUD 1945 bisa menjadi sumber hukum tertinggi kita. Nah, kenapa sih UUD 1945 itu dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi? Untuk menjelaskannya, kita harus tahu dulu apa sifat dari UUD 1945. Salah satu sifatnya adalah singkat. Artinya, hanya memuat aturan pokok-pokok saja. Oleh karena itu, perlu adanya suatu peraturan lain yang dapat menjelaskan lebih rinci lagi mengenai aturan-aturan tersebut, dan UUD 1945 haruslah menjadi pedoman atau acuan dalam pembuatannya. Sebagai contoh adalah pasal 31 UUD 1945 tentang pendidikan. Di ayat pertama dikatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, tidak dijelaskan lebih rinci mengenai bagaimana pendidikan itu diterapkan dan sistemnya seperti apa. Tidak ada penjelasan di pasal 31 itu. Untuk itu, diperlukan undang-undang di bawahnya. Maka lahirlah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Inilah yang menjadi acuan dalam kita menjalankan sistem pendidikan nasional kita. Lalu di mana kedudukan UUD 1945 dalam sistem hukum nasional kita? Mari kita telaah satu persatu. UUD 1945 memiliki kedudukan yang pertama adalah merupakan suatu urutan pertama dalam hierarki peraturan perundang-undangan. Tadi kita sudah bahas di awal tentang hierarki peraturan perundang-undangan. Kita tahu sendiri bahwa UUD 1945 memang berada pada puncak tertinggi undang-undang. Yang kedua adalah hukum dasar tertulis yang berfungsi sebagai hukum dasar tertinggi. UUD 1945 merupakan hukum dasar yang tertinggi karena dari hierarkinya aja sudah paling tinggi. Yang ketiga merupakan sebuah tindakan pemenuhan mengisi dan mempertahankan kemerdekaan. Kita tahu bahwa UUD 1945 terdiri atas pembukaan, batang tubuh, dan penutup. Di pembukaan UUD 1945 jelas dikatakan bahwa kita memiliki tujuan visi ke depan untuk mengisi kemerdekaan kita. Begitu juga dengan pasal-pasal yang berada di batang tubuh UUD kita. Semua adalah untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan negara kita. Yang terakhir adalah suatu wujud untuk memenuhi kemandirian suatu negara tertib dan teratur. Adanya pasal-pasal dan peraturan yang termuat di batang tubuh UUD 1945 tentunya memiliki fungsi untuk mengatur suatu negara. Jika suatu negara teratur, sudah pasti diharapkan ada ketertiban di dalamnya dan tentu dapat memenuhi suatu kemandirian. Sekarang kita pelajari mengenai fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional kita. Yang pertama, fungsinya adalah untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara. Menurut Carl J. Friedrich, gagasan konstitusionalisme adalah kegiatan pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat. Artinya, kedaulatan berada di tangan rakyat, atau yang sering kita kenal dengan istilah demokrasi. Dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Ini berarti pemerintah tidak memiliki kekuasaan secara mutlak dalam menentukan nasib bangsanya. Rakyat masih bisa memiliki kekuasaan dalam menentukan nasib bangsanya sendiri. UUD 1945 mengontrol apakah norma hukum yang lebih rendah sesuai atau tidak dengan norma hukum yang lebih tinggi. Yang kedua, UUD 1945 berfungsi untuk membagi kekuasaan di dalam negara.
Artinya, berperan sebagai pengatur bagaimana kekuasaan negara itu disusun, dibagi, dan dilaksanakan. Selain itu, UUD 1945 juga berfungsi sebagai penentu hak dan kewajiban negara, aparat negara, serta warga negara. Kita ketahui pembagian kekuasaan di Indonesia terbagi atas 3. Yang pertama, eksekutif. Di tingkat pusat kita kenal dengan presiden, di tingkat daerah, provinsi, kita kenal dengan gubernur. Dan jika di tingkat kabupaten kota, kita kenal dengan wali kota dan bupati. Fungsinya adalah untuk menjalankan pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Jadi, fungsinya sebagai pelaksana. Yang kedua adalah legislatif. Legislatif jika di tingkat pusat, kita kenal dengan DPR dan DPD. Jika di daerah ada DPRD provinsi dan DPRD kabupaten atau kota. Fungsinya adalah untuk menjalankan legislasi atau membuat dan mengesahkan undang-undang, serta dapat juga mengontrol kegiatan eksekutif. Yang terakhir adalah yudikatif. Yudikatif saat ini dibagi atas 2. Yang pertama, Mahkamah Agung, dan yang kedua, Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berfungsi untuk menguji undang-undang dan juga dapat membatalkan sebuah undang-undang jika teruji tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berfungsi untuk memantau jalannya perundangan dan juga penegakan hukum di negara kita. Baik, itu dia materi pembelajaran kita hari ini mengenai kedudukan, fungsi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam sistem hukum nasional. Nah, untuk itu pesan dari Ustazah, mari bersama-sama kita melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berikut ini adalah tugas pembelajaran PKN hari ini. Yang pertama, UUD 1945 terjadi 4 kali perubahan atau amandemen. Nah, tuliskan kapan saja terjadi perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Soal yang kedua, tuliskan hierarki perundang-undangan Republik Indonesia. Soal yang ketiga, mengapa Undang-Undang Dasar 1945 dikatakan sebagai sumber hukum tertinggi? Nah, jelaskan. Soal nomor 4, tuliskan fungsi Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, itu dia video pembelajaran kita hari ini. Ustazah cukupkan, terima kasih. Sampai ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.